Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya kawan, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Sesi Shakedown Test MotoGP 2024 telah selesai digelar. Kini Sepang International Circuit kembali menggelar Winter Test yang diikuti seluruh pembalap line-up MotoGP 2024 dan para test rider semua pabrikan. Dalam sesi Winter Test Sepang hari pertama, Jorge Martin dari Prima Pramac Racing Ducati keluar sebagai yang tercepat dengan waktu putaran terbaiknya 1 menit 57,951 detik. Kemudian diikuti oleh Pedro Acosta di peringkat kedua, dan Fabio Quartararo melengkapi tiga besar dalam hasil akhir Winter Test Sepang 2024 hari pertama. Namun dari semua pembalap yang hadir dalam Winter Test Sepang tersebut, ada dua nama yang membuat publik penasaran. Hal itu merujuk pada plot twist yang mereka buat di akhir musim 2023 kemarin. Siapa lagi kalau bukan pembalap andalan Repsol Honda, Marc Marquez, dan Luca Marini yang membela tim kakaknya di Muni VR46 Racing Team. Keputusan yang diambil kedua pembalap tersebut cukup menggemparkan semua orang. Pasalnya kedua pembalap tersebut rela melepas sisa kontrak 1 tahun dengan tim lamanya dan memilih pindah garasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Marc Marquez rela melepas 12,5 juta euro atau setara 210 miliar rupiah dari Repsol Honda untuk musim 2024 dan memilih bergabung dengan tim satelit Gresini Racing Ducati dengan kontrak 1 tahun saja. Sedangkan adik tiri Valentino Rossi, yaitu Luca Marini, tidak kalah mengejutkan dengan keputusannya yang juga rela melepas sisa kontrak 1 tahun di tim sang kakak, yaitu Muni VR46 Racing Team Ducati dengan jaminan paket kompetitif Desmos edisi GP23, dan memilih bergabung dengan tim yang ditinggalkan Marc Marquez, yaitu Repsol Honda dengan segudang PR RC Tuan Trivi yang menanti Luca Marini. Mungkin keputusan Marc Marquez untuk berlabuh ke Ducati jauh lebih mudah diprediksi daripada kejutan yang dibuat Luca Marini yang memilih Repsol Honda. Namun terlepas dari plot twist yang mereka buat di akhir musim 2023 kemarin, hasil tes MotoGP di Valencia sedikit memberi jawaban atas rasa penasaran publik dengan keputusan kedua pembalap tersebut, di mana Marc Marquez mampu tampil kompetitif di atas Desmos edisi GP23 dan kembali tersenyum setelah melewati beberapa musim yang rumit bersama Honda. Sedangkan Luca Marini mampu menjadi rider Honda terbaik dalam hasil akhir sesi tes MotoGP di Valencia ketika banyak orang mempertanyakan performanya di atas RC Tuan Trivi Spec 2024. Bahkan setelah menjalani sesi Shakedown Test di Sepang dan Winter Test hari pertama di Sepang, Luca Marini berani mengungkapkan optimismenya terhadap RC Tuan Trivi Spec 2024 yang diyakini potensinya masih terbuka 60%. Shakedown Test membantu kami mencoba berbagai hal yang berbeda. Kami bekerja keras dan perasaan itu menjadi lebih baik setiap saat. Sangat menyenangkan bekerja dengan orang Jepang. Kami menemukan sesuatu lagi dalam beberapa hari terakhir, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Kabar baiknya, semua pembalap memberikan tanggapan yang sama tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kita semua menuju ke arah yang sama, itu positif. Mesinnya memiliki tenaga yang lebih besar, jadi kami kesulitan dengan cengkeramannya. Ini soal setup keseluruhan. Saya biasanya cenderung melakukan wheelie lebih banyak daripada yang lain. Itu tergantung pada gaya dan preferensinya. Sekarang kita melihat torsi lebih besar. Fenomena ini lebih terlihat selama kita bisa menggunakan grip. Tantangannya adalah menyatukan aspek-aspek individual dan peningkatannya, aero, mesin, dan elektronik. Saat ini kami mungkin menggunakan 60% potensi kami, kata Luca Marini menjelaskan. Sinkronisasi semua pembalap Honda sangat dibutuhkan para teknisi Honda. Pasalnya dengan keluhan dan umpan balik yang sama, seharusnya tidak ada lagi kebingungan dari kubu Honda Racing Corporation dalam pengembangan prototipe mereka. Apalagi tahun ini keuntungan ada di pihak pabrikan Jepang dari konsesi yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa memaksimalkan pengembangan kapanpun mereka mau dan dengan terobosan apapun sepanjang musim 2024. Ditambah, Honda saat ini juga telah mendatangkan pendiri Kalex, yaitu Alex Baumgartel, sebagai konsultan Honda di bidang kinerja, yang diharapkan mampu membantu para teknisi untuk memperbaiki dinamika RC Tuan Trivi. Jadi akan sangat menarik kita nantikan, kejutan apa yang akan terjadi sepanjang musim 2024 dari kolaborasi Luca Marini dengan Honda Racing Corporation. Kemudian kejutan yang tidak kalah menarik diprediksi juga akan datang dari kubu Marc Marquez dengan Gresini Racing Ducati. Hasil tes MotoGP Valencia 2023 telah kembali membuatnya tersenyum setelah melewati putaran dengan Desmos edisi GP23 yang kala itu mengantarkannya sebagai pembalap tercepat keempat dalam hasil akhir tes di Valencia.
Sayangnya pasca hasil yang kurang memuaskan dalam 2 hari winter test di Sepang kemarin, tidak sedikit orang yang meragukannya. Bahkan ada juga yang sedikit memprovokasi keadaan, di mana masalah teknis yang dialami Marquez sehingga membuatnya melebar di tikungan terakhir telah diisukan bahwa Marquez mengalami crash dengan GP23-nya, yang seolah Marquez kembali dengan kebiasaan lamanya di Honda yang sering mengalami crash. Namun Marquez telah mengklarifikasi bahwa dia hanya mengalami masalah teknis yang membuatnya tidak punya pilihan kecuali masuk ke area gravel dan tanpa terjatuh, bahkan tidak ada lecet pada Desmos edisi GP23-nya. Di tikungan terakhir, mereka menyebutnya saya terjatuh, tapi itu bukanlah kecelakaan. Itu adalah masalah teknis. Saya melebar ke gravel tapi tetap tegak, tidak terjatuh. Selain itu, saya mengalami masalah di tikungan 9, namun bisa saya selamatkan. Jadi itu hanya sebuah kesalahpahaman, itu bukan kecelakaan kecil, tapi itu adalah masalah lain dengan motor, dan akan tiba sebuah kecelakaan, tapi bukan hari ini. Ungkap Marc Marquez meluruskan apa yang sebenarnya terjadi dengannya di tikungan terakhir sirkuit Sepang. Jadi sudah jelas ya kawan, bahwa The Baby Alien sekarang terlihat jauh lebih memperhitungkan situasi di atas Desmos edisi GP23 daripada menekan lebih dengan situasi yang tidak memungkinkan, seperti yang sering dialami ketika menunggangi RC Tuan Trivi. Namun Marquez tetaplah Marquez, yang selalu tertantang mengalami crash untuk mencari limit motornya jika dia sudah benar-benar menemukan ritme terbaiknya di atas Desmos edisi GP23. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!